Dulu itu Sayyidina Umar radhiyallahu an mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Tadinya orang yang paling membenci Islam, begitu mendengarkan bacaan Quran kok langsung geter, kelepek-kelepek dan langsung masuk Islam. Lho dhewe nek dong pas maca Quran kok ndak geter-geter blas. Apa meneh kelepek-kelepek. Walah. Ya karena kita ndak tahu artinya. Barang tak buka terjemahannya malah mumet. Nah, ada apa dengan fenomena itu nanti kejawab. Ada lagi orang membaca atau mendengarkan Al-Quran yang sampai nangis. Dewi maca Quran ditangis-tangis ke orang nangis kok. Ya mungkin kita tidak tahu artinya. Orang tahu artinya, yo podo orang nangis. Nah, ini nanti akan kejawab. Sallallahu Nabi Muhammad. Katanya Al-Quran itu sastranya tinggi. Lalu pada saat saya membaca, ketoke kok biasa ya. Lah itu ada kasus apa di situ tuh? Nah, ini yang mau kita bahas. Ternyata Al-Quran yang sastranya, pilihan kata-katanya, diksinya itu terlampau tinggi, lalu kita tidak merasakan ketinggian sastra Al-Quran, itu justru karena Al-Quran terlalu tinggi dan kita yang terlalu posisinya rendah, maka membutuhkan jembatan atau membutuhkan tangga. Kalau terlalu tinggi banget ya membutuhkan teropong untuk mengetahuinya. Apa itu menggunakan apa itu? Seseorang akan tahu mana yang enak, mana yang baik. Ya. Kalau dia tahu pembandingnya. Kalau tidak tahu pembandingnya ya dikira biasa. Nah, mungkin biasa, mungkin tidak nyandak. Maka pada saat pembahasan saya nanti itu saya kasih contoh-contoh yang sederhana, contoh-contoh keseharian, contoh-contoh remeh, contoh-contoh kerenyeh, biar apa? Biar tahu kita tentang tingginya Al-Quran. Kalau kita tahu yang rendah, maka kita bisa ngerasakan yang tinggi. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa bismillah ini termasuk ayat min ayati suratil Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan hal itu bukan termasuk. Nah, kita tidak akan masuk pada pembahasan itu. Masuk saja misalkan kita yang termasuk bahwa bismillah itu termasuk surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada sastra Al-Quran yang sangat tinggi, ada isti'arah makniyah, ada lagi nanti disebutkan ada majaz. Ya, sekarang kita ke isti'arah dulu. Apa itu isti'arah? Isti'arah itu adalah kata pinjaman. Bila ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu ba yang lil isti'anah. Maksudnya begini, dengan kata-kata dengan itu menjadi kunci. Ba itu artinya bismillah, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau seluruh Al-Quran dirangkum, itu rangkumannya ada dalam surah Fatihah. Sebagian ahli tafsir mengatakan begitu. Kalau mau dirangkum lagi, maka dalam surah Fatihah itu rangkumannya ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena tanpa itu kita tidak pernah ada dan kita tidak pernah akan bisa membaca Al-Quran. Apa ada orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tanpa pertolongan Allah? Bahkan bukan hanya baca Al-Quran, segala aktivitas kita sehari-hari itu pertolongan Allah. Ada orang mengatakan, kayaknya ndak,
saya itu andaikan tidak sungguh-sungguh kemarin ya saya tidak sesukses seperti ini. Pertanyaannya kemarin pas ikhtiar sungguh-sungguh itu, kalau tidak pakai detak jantung, denyut nadi atau oksigen yang dikasih Allah, kira-kira bisa tidak ikhtiar? Tidak bisa. Maka kita bisa melakukan A, B, C dan sebagainya, itu jelas di sana ada pertolongan Allah. Lah bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah, itu menjadi kunci. Lah bismillah itu kalau mau dirangkum lagi itu ada pada lafadz ba atau dengan, pada dengan pertolongan Allah. Ba itu kalau mau diringkas lagi ada pada titiknya, karena setiap yang hari ini ada itu pasti dari titik yang satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu alaihi Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ba yang ada pada lafadz bismillahirrahmanirrahim itu ba'il isti'anah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak dengan pertolongan Allah. Sehingga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini akan menyelamatkan tauhid kita. Kita ini telah sehari-hari setiap saat di-frame oleh hal-hal yang karena itu menjadi pakulinan, menjadi keseharian, kebiasaan, sehingga menjadi bahaya. Makan bisa menghilangkan lapar, dengan minum obat sembuh, minum menghilangkan dahaga, kerja jadi dapat uang dan sebagainya. Lama-lama tauhid seseorang itu jadi bahaya. Obat yang bikin sembuh, makan yang bikin kenyang dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan meyakini adah itu kebiasaan. Api itu membakar. Padahal saya tanya, ada tidak api yang tidak membakar? Ada. Nah, apinya Nabi Ibrahim. Maka sifat membakar itu adalah sifat kebiasaannya membakar. Makan umumnya memberi kenyang, obat umumnya memberi kesembuhan. Ini kalau tidak dikasih kata bismillahirrahmanirrahim pada saat makan, kita ini akan terjebak meyakini yang memberikan kenyang itu makan. Dengan adanya bismillahirrahmanirrahim, dengan mohon pertolongan Allah saya makan memberi kenyang ini, maka keterlibatan Allah di sana menyelamatkan tauhid kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lagi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena akan memecah kebiasaan, akan menghilangkan kebiasaan yang mengakar itu menjadi sebuah keyakinan, maka dikasih lafaz bismillahirrahmanirrahim, itu membuat tauhid kita selamat. Akhirnya jadi orang ngandelke makanan, jadi orang ngandelke minuman, orang ngandelke obat dan sebagainya. Nah, tapi tetap yang namanya orang itu tetap yang membuat kenyang itu makan. Ada yang membuat kenyang yang selain makan, atau diwalik, ada pula yang makan terus tapi tidak kenyang. Maka sampai seseorang menjadi kenyang, menjadi hidup, menjadi sembuh, benar-benar pertolongan Allah. Nah, yang bisa membuat seseorang selamat tauhidnya itu ya bismillahnya itu. Selain itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, selain akan menyelamatkan tauhid,
Juga dengan bismillahirrahmanirrahim inilah satu ketika nanti seseorang ketika kebiasaan demi kebiasaan ini telah tidak berfungsi, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini yang diharapkan berfungsi. Contoh, ketika orang sudah mentok diobati pakai apapun, dokter sudah berkata tidak mungkin sembuh karena itu organnya sudah rusak semua, sudah komplikasi. Saya tanya, dengan pertolongan Allah masih bisa sembuh atau tidak? Maka bismillah itulah yang menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah. Dan segala sesuatu, andaikan seseorang itu tidak ada pertolongan Allah, maka ketika pintu ikhtiar telah mentok, orang tersebut pasti putus asa. Alhamdulillahnya kita punya perangkat namanya bismillah, maka ketika pintu ikhtiar itu mentok, kita masih diperkenankan untuk jalan. Itulah pentingnya bismillah, karena dengan bismillah itu akan mendatangkan pertolongan Allah, sehingga dia akan melampaui batas kebiasaan, maka akan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, ini contoh tambahan kalau yang terakhir ini. Dulu itu ada seorang anak muda, dia pernah nyantri di sebuah tempat, kemudian dia kesulitan memiliki rumah tangga yang sulit, memiliki rezeki yang sulit. Dia datang lagi kepada sang kiai, datang lagi kepada syekh, dia meminta doa dan sebagainya. Kata sang syekh, wis ora usah bingung-bingung, pokok nek meh mulai apa wae, nek angel, nek bingung, nek mentok, kabeh asal entuk pitulungane Gusti Allah beres. Lah terus pripun yai carane maca sing mantep? Bismillahirrahmanirrahim. Lah balik-balik ndilalah udan gede, kaline banjir. Ditekati bismillahirrahmanirrahim, iki jan iso mlaku nang dhuwur banyu. Nah, ini kisah anekdot ya, nang dhuwur banyu seret. Begitu bisa melaku nang dhuwur banyu, tapi sebagian mengatakan ini beneran ada. Bisa melaku nang dhuwur banyu kan akhirnya terus kemudian banyak dilihat oleh orang, sampai kisah itu masyhur, sampai kisah itu viral, sampai kisah itu ke telinga sang kiai. Nah, kiai itu langsung mikir, muridku iso melaku nang dhuwur banyu. Lah ndane nek aku kaya ngopo? Maka tengah wengi itu bunyai bingung. Di rumah itu di angkulah kok ana suara aneh. Nyuk nyuk biur. Nyuk nyuk biur. Plek plek biur, bingung. Orang diintip karo bunyai, oh lah Pak Kiai itu lagi ngetes bismillah. Nang dhuwur kolam. Ya ora nganti wong ora kok gawe dolanan sing kok. Artinya apa? Bismillah itu benar-benar perangkat mohon pertolongan. Kalau memang orang bukan dalam rangka mau ditolong, ngapain gitu ya. Nah, kemudian dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu pula lah Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah beliau Mekkatul Mukarramah mau hijrah kemana? Madinah. Alhamdulillah, ngerti ya. Ke Madinah, undangan sing muni Banyumane, ke Madinah, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang arti bismillahnya adalah dengan mohon pertolongan Allah. Karena kalau dalam kondisi rumah sudah dikepung, terus kemudian tidak ada pertolongan Allah, ketangkep. Nah, sehingga bismillah ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan hal-hal yang tidak dijangkau oleh perkara biasa. Ini sudah melampaui hal yang luar biasa karena pertolongan Allah. Nek mentok-mentok masih bisa ada yang bisa dilakukan dengan bismillah. Maka Rasulullah SAW keluar sedikit dari membaca surah Yasin, orang kesirep semua, kan gitu tuh. Nah, kalau ini nyata, sirep semua. Ini ra kena go jajal-jajalan, terus jenengan mlebu ning warung Padang mangan sak warkes langsung lunga ngono kuwi bismillahirrahmanirrahim. Ya dioyak karo sing duwe tetep. Nah, ora ngetulan-tulan. Ya. Coba bareng-bareng kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tanya lafadznya, ucapannya itu sama enggak dengan bismillahnya Sunan Kalijogo? Sama kan? Sama lafadznya. Tapi Sunan Kalijogo pernah dengar ya kisah beliau sekali baca bismillahirrahmanirrahim mencangkul tanah yang keluar apa? Emas kan? Coba nanti pas pulang ini mumpung lebar ngaji. Pengerti nanggo bayar utang barang. Bismillahirrahmanirrahim nyangkul tanah yang keluar apa? Nah, cacing kok bener. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan. Bismillah itu mendatangkan pertolongan Allah bagi orang yang memang butuh untuk ditolong. Lan yang gutulanan ya ora dadi. Ngoten to. Nah, yang hebat dari bismillah itu adalah mendatangkan pertolongan Allah. Nomor berikutnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ini masih di lafaz di huruf ba-nya loh. Saya masih nerangkan huruf ba ini. Jangan jauh-jauh. Masih menggunakan huruf ba. Huruf ba yang artinya lil isti'anah tadi itu ba yang berfungsi untuk memulai sesuatu atau menjalankan sesuatu yang mendatangkan pertolongan Allah. Ini menjadi kunci seluruh aktivitas karena seluruh aktivitas tanpa pertolongan Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya hanya kita sudah kepentok hal biasa saja, makan bikin kenyang, obat bikin apa? Sembuh. Tapi satu ketika pasti mentok nanti loh akan ada makanan yang tidak bikin kenyang loh. Betul atau tidak? Asep bisa miliatan, tapi kalau Allah menentukan bahwa tidak ada yang boleh satupun makanan yang masuk ke perut, suka-suka Allah tuh. Maka bisa masuk ke perut selama ini itu adalah pertolongan Allah. Ya hanya urung kepepet saja kita masih mengatakan yang bikin kenyang itu makan. Tapi satu ketika cepat atau lambat, kalau Allah mau buktikan bahwa yang membuat makanan masuk ke dalam perut adalah Allah, yang membuat kenyang adalah Allah, satu ketika kita mentok kok ndak punya bismillah, baru bingung. Nek punya bismillah dan punya kebiasaan bismillah bahwa itu pertolongan Allah, nah kita masih punya jalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berikutnya adalah kullu amrin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam hadis disebutkan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan segala sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka ia hanya akan menjadi aktivitas yang sangat pendek. Abtar ay aqta, dia terputus dari berkah, dia terputus dari kebaikan. Maksudnya ngeten Pak, misalkan saya minum tanpa baca bismillah misalnya, tapi iman-iman bagi saya. Kenapa? Karena sekali baca bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas minum saya yang cuma sedetik, ya semenit atau 2 menit, itu akan menjadi sebuah aktivitas abadi. Begitu masuk ke alam akhirat, ono catatane, oh aku biyen tau ngombe maca bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi perkara abadi. Kalau tanpa bismillahirrahmanirrahim itu hanya aktivitas biasa. Ini baru minum. Belum hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri tanpa bismillah itu benar-benar abtar, aqta, maqtu'ul barakah, terputus dari keberkahan. Kenapa? Tanpa bismillahirrahmanirrahim, hubungan suami istri itu adalah sesuatu yang paling menarik banget bagi iblis dan bala tentaranya untuk turut melu-melu nikmati. Akhirnya dhewe kurang entuk sithik tok. Tapi berkah membaca bismillahirrahmanirrahim, semua ulama sepakat itu menyingkirkan, memutus asakan, membuat setan terbirit-birit. Tanpa bismillah setan melu-melu. Sehingga karena setan melu-melu itu pas dadi anak, yo anake menusa campuran plus anak napa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kurang lebih mulai jelas ya. Sehingga dulu itu ada seorang ulama mengatakan, ini kok anak saya kok jadi beling seperti ini.
Satu ketika anaknya bilang, karena dikasih kasyaf, lah dulu bapak pas buat orang maca bismillah ngono. Maka aktok abtar, ini bahasa hadis kalau ini terputus dari keberkahan. Ketika sesuatu terputus dari keberkahan, maka terputus dari banyak kebaikan yang semestinya bisa didapatkan. Maka menjadi penting itu baknya lafadz bismillahirrahmanirrahim. Karena tanpa itu, tanpa dengan meminta pertolongan Allah, dengan memohon pertolongan Allah, yang itu yang artinya pertolongan itu ba lil isti'anah, ba untuk mohon pertolongan. Tanpa itu nggak ada muka bumi ini, bahkan dunia ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kita baru baknya, belum Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian lafadz Allah. Ini bukan masuk sastra, tapi masuk namanya wad'ul lughah. Masuknya kalau lafadz Allah itu bukan masuk sastra dalam arti rangkaian kata, tapi dia masuk sastra dalam arti peletakan bahasa. Lafadz Allah itu alif, hamzah, lam, terus kemudian apa hurufnya? Ha. Ya. Kalau lafadz Allah itu dibuang hamzahnya yang depan, bacanya jadi apa? Lillah. Wow, kurang ngerti tajwid lafadz Allah dibuat hamzahnya jadi apa? Lillah, kan ora woh ngono to, woh lillah. Lillah itu artinya apa? Karena Allah juga, betul ya? Buang lamnya jadi apa? Lahu. Karena Allah juga. Buang lamnya lagi jadi apa? Hu. Itu dhamir kembali kepada Allah juga. Maka ada sebagian ahlu thariqah yang kalau baca Allahu lama-lama jadi hu. Buang semuanya, sisakan hamzahnya. A itu adalah sebuah kefitrahan setiap nyaris semua makhluk hidup, terutama manusia. Pada saat dia tiba-tiba terkena derita, maka ia akan jeritnya apa? A. Walaupun itu orangnya orang liberal, walaupun itu orangnya bahkan yang tak punya agama sekalipun. Orang apa nek sing ora ndek agama jenenge apa? Ateis. Itu kalau misalkan kakinya ketelindas mobil sini, set munine piye? Itu secara fitrah bahwa manusia itu kalau dia membutuhkan pertolongan akan menyebut asma Allah. Mau ora ngerti wong yo ora sinau. Ini A itu artinya A itu Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu wad'ul lughah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Jenengan bisa bayangke wong nerangke sastra Al-Qur'an sak kata demi sak kata, padahal Al-Qur'an 30 juz gitu. Nah, terus katame kapan? Pas putune dhewe gitu ya. Baik. Saya masuk ke lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu artinya sama-sama rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Itu kenapa Pak? Bismillah itu digandeng dengan Asmaul Husna, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Gak ada yang namanya Bismillah itu Bismillahil Akbaris Somad atau Bismillahil Wahhabir Razzaq atau Asmaul Husna apa lagi? Bismillahil Qahhar, tidak ada. Bismillah itu yang dipilih Asmaul Husnanya apa tadi? Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Enggak ada Bismillahil Jabbar, enggak ada. Tidak masuk ke dalam syariat. Yang masuk ke dalam syariat dan ada di dalam Al-Qur'an itu sama-sama lafadz Asmaul Husna, maka yang dipilih untuk menjadi kunci permulaan segala sesuatu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena rahmat Allah itu
mengalahkan murka Allah. Artinya apa? Segala sesuatu itu karena rahmat Allah. Orang masuk surga karena amal atau karena rahmat Allah? Dari situlah kita pada saat makan Bismillahirrahmanirrahim, yang semoga dengan aktivitas makan ini kita mendapatkan rahmat Allah, bisa di dunia, bisa di akhirat bernama surga. Itulah kenapa tidak cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim toh, karena Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia. Juga bukan Bismillahirrahmanirrahim toh, karena Ar-Rahim itu kasih sayang Allah di mana? Akhirat. Loh kok dibedakan? Iya. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, sehingga yang merasakan bukan hanya orang mukmin toh, semua makhluk hidup, orang mukmin maupun orang kafir, bahkan hewan sekalipun, semuanya mendapatkan jatah oksigen, semuanya mendapatkan jatah makan. Itu namanya Allah Ar-Rahman. Understand? Lalu kemudian kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah di akhirat, kasih sayang Allah di akhirat terkhusus untuk orang mukmin. Nah, gitu. Terkhusus untuk orang mukmin. Itu Ar-Rahim. Lah kalau turun di dunia sifatnya DP. Sifatnya apa? DP. Nah, cicilan itulah. Allah ngasih DP. Ketika itu Ar-Rahim. Sehingga pen komplit selamat dunia akhirat. Setiap aktivitas kita baca apa wau? Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita dapat rahmat Allah di dunia, dapat rahmat Allah di akhirat. Itu Pak, yang kayak gitu tidak kebetulan. Kengino pokok mlebu nang Quran, pertama lu kok pilihane Ar-Rahman Ar-Rahim, kok yo sejak awal. Semua itu telah didesain sedemikian rupa masuk pada permulaan Al-Quran, itu Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nek jenengan lihat terjemahan, itu kan ada terjemahannya segala puji. Sing artinya segala itu dari mana itu? Kalau bahasa Arab nyari lafadz yang artinya segala atau setiap itu kullun. Kul. Di sana tidak ada lafadz kullun kulli, nggak ada. Langsung alhamdulillahi rabbil, segala puji bagi Allah. Itulah kenapa dulu itu orang Arab, jadi Al-Quran itu diturunkan pada saat orang sedang mengagumi, mendewa-dewakan bahasa. Pokoknya di mana ada seorang nabi diturunkan, itu yang sedang tren, yang sedang marak, yang sedang menjadi tumpuan zaman itu apa, nabinya membawa yang sesuai itu dan di atas rata-rata. Kasih contoh, Nabi Musa alaihissalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lagi marak-maraknya ilmu persihiran, sehingga Nabi Musa punya mukjizat namanya apa? Tongkat. Yang dengan tongkat itu para penyihir Fir'aun ngomong kong ini. Para penyihir Fir'aun itu kan tali disihir jadi apa? Ular. Sesama para penyihir, ini penting Pak. Sesama para penyihir itu paham kalau yang namanya koridor ilmu sihir itu nggak akan jauh-jauh dari teori yang sudah ada. Sehingga ajaib, hebat itu bagi para penonton,
Tapi kalau sesama penyihir paham kalau ini ilmu ini. Contoh ngeten, Pak. Jenengan bulu tangkis handal. Ana wong bisa namplek semua apik mengetes gitu. Wong umum gumun. Tapi sesama ahli, alah kuwi kok ngono. Betul enggak? Ngono ta? Sama, sesama kalangan para penyihir itu paham. Iki nek tali dingenekke engko dadi ula, nek dingenekke engko dadi ula model kong ini. Paham. Begitu Nabi Musa datang, tek membawa tongkat, terus kemudian Nabi Musa berdoa, biiznillah tongkat ini langsung jadi ular. Seret, para penyihir ngomong, kalau ini tidak ada dalam teori sihir manapun, ini jelas dari langit. Klep. Semuanya langsung iman. Zaman apa? Nabi Musa. Karena yang marah apa tadi, dunia apa? Persihiran. Zaman Nabi Isa alaihissalam, saya percepat. Semua Nabi seperti itu, tapi saya percepat. Enggak kedangon. Zaman Nabi Isa alaihissalam itu yang lagi marah ilmu apa? Pengobatan. Dindi ono wong loro terus kemudian diobati karo si A, si B dan sebagainya, maka si A, si B ini akan menjadi orang yang paling dihormati, orang yang paling ditakluki, orang yang paling hebat. Obati wong loro. Nyenek ketok mari, nyenek ketok mari. Lah Nabi Isa alaihissalam Allah utus di zaman di mana yang paling hebat adalah orang yang paling bisa ngobati, maka Nabi Isa alaihissalam itu hadir dengan membawa mukjizat bisa ngobati orang yang melebihi dari kapasitas tabib-tabib yang lain. Kalau tabib-tabib yang lain itu ngobati orang itu yang tadinya sehat kemudian sembuh diobati, tapi Nabi Isa ada orang buta sejak lahir diobati sembuh. Maka para tukang obat kala itu, orang-orang tabib kala itu kelepek masuk ke agama Nabi Isa terlebih dahulu sebelum yang lain. Bukan paham sebenarnya Pak? Bukan hanya itu, Nabi Isa kalau orang lain bisa ngobati orang sakit kemudian sembuh, bahkan Nabi Isa di luar kapasitas makhluk bisa menghidupkan orang yang kelepek. Sekarang Nabi Muhammad SAW. Kala itu yang lagi rame namanya Syairul Mu'allaq, yakni sebuah syair yang digantung di dinding Ka'bah. Dindi ono wong sugih kepingin terkenal, kepingin dia itu menjadi orang yang baik, caranya itu gampang. Sewa tukang syair yang paling hebat. Pak, saya ngorder syairnya, buatkan satu syair yang memuji tentang diri saya. Tulis red pujian, tempel di di dinding Ka'bah, maka orang itu langsung menjadi orang yang dipuji oleh banyak orang. Ya, kalau zaman sekarang tidak beda dengan media. Media ngomong apa, ya wong ngeyakini nek kuwi bener. Bukan kebayang dereng. Nah, itu sastra. Dikit lagi. Nah, kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah orang-orang yang sedang mengagumi dunia sastra, dunia olah bahasa, dunia pemilihan kata. Begitu Rasulullah SAW itu membaca ayat demi ayat Al-Quran, itu orang-orang yang pada mengagumi sastra kala itu, nek iki ora gaweane menungso, nek iki jelas saka langit, banyak yang gelepek-gelepek. Maka sampai disebutkan kalau Muhammad sudah mulai berkata-kata dengan ayat-ayat, ojo dirungokke, kowe engko mesti tertarik ngono. Ora percaya, Sayyidina Umar tidak percaya, mana Muhammad mau saya bunuh di wonge seret. Adiknya namanya Fatimah adiknya Sayyidina Umar lagi maca surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
Itu Sayyidina Umar, iki apa? Iki aku ora tau krungu blas. Iki apike ra karuan, iki bingung. Tapi satu sisi secara psikologis jengkel. Ini kok malah adikku dhewe sing wis mlebu agamane Muhammad. Di lain sisi aku ora kuat ngrungokke sing semene apike. Wis langsung diantem adike bareng ngono geter luar biasa. Pertemukan aku dengan Muhammad. Aku mau mengakui kalau ini jelas bukan buatan manusia, ini pasti wahyu. Masuk Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al itu artinya kalau ditaruh di lafaz hamd itu artinya segala puji bagi Allah. Artinya apa? Kalau pas pada saat sampean dipuji, wah sampean itu hebat tenan, masjid orang nu sampean sepi mergo sampean masjid terus makmur. Biasanya jenengan jawabin apa? Alhamdulillahirabbil. Tapi kadang artinya salah. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya dadi ngene. Ya ketok iya aku memang ngono. Padahal harusnya lafaz alhamdulillahirabbil alamin adalah sebuah pengalihan dari orang yang memuji diri kita sendiri langsung kita naikkan ke atas. Sampeyan jan hebat tenan. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya adalah nek kepengin muji Gusti Allah wae, aja aku. Itu maknanya alhamdulillahirabbil, segala puji bagi naikkan ke atas. Iya. Masya Allah, cucu waktunya wis entek. Alhamdulillahirabbil. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu alhamdulillah. Satu lagi wis saya percepat. Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah. Maliki yaumiddin. Yang paling daging aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu aja. Habis ini terus selesai. Nanti besok dong pas Allah izinkan belajar sastra lagi, Allah izinkan ya kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngeten Pak. Jangan perhatikan coba. Ini bahasa kok ono sing indah kok ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari kebangkitan. Saya tanya, kalau bahasa dia itu berarti orang keberapa atau pihak keberapa? 3 ya, 3. Saya pihak pertama, kamu pihak kedua. Kalau dia yang sedang dibicarakan pihak berapa? 3. Aneh Pak. Kok unik Pak? Dari tadi dialah Allah, tiba-tiba iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Kalau engkau pihak keberapa? Ini terjadi pengalihan seperti ini. Namanya dalam ilmu sastra Arab namanya iltifat. Iltifat itu kalau zaman sekarang agak mirip namanya breaksted. Tiba-tiba ngono langsung beda ngono wae. Iltifat. Nah, kenapa terjadi iltifat? Karena orang kalau memuji Allah terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa taala yang memang asli dekat itu tiba-tiba di depan mata. Ini tidak jauh beda. Nek kasih contoh keseharian, kaya nek jenengan misalkan memuji sapa gitulah ya, cah nom memuji kekasihnya itu kan awalnya ngomong misalkan jenengane sapa? Zainab umpamanya. Kulitnya kuning langsat. Terus kemudian senyumnya merekah. Wah, semburi. Habis itu terakhir terus mending ngene. Bagaimana kabarmu? Wong nang Boyolali kok bagaimana kabarmu? Kenapa kok bisa jadi bagaimana kabarmu? Ini namanya iltifat. Kenapa setiap yang dipuji itu tiba-tiba akan di depan mata. Lah kalau manusia itu seolah-olah, kalau Allah benar-benar di depan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh Pak.
Seluruh surah Fatihah itu aneh, Pak. Wong jarine Quran itu kan kalamullah, ngene kalamullah itu artinya apa? Perkataan. Lu kok perkataan Allah kok ngono to? Nanti akan ada iyyaka na'budu. Mosok Gusti Allah ngendikan iyyaka na'budu kepada iyyaka na'budu kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Loh, nek itu perkataan Allah, Allah yang berkata kepada Allah. Apa ora mumet jenengan? Mun mumet dereng. Nek dereng mumet berarti malah dereng paham. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang itu yang berkata siapa? Terus Gusti Allah ngomong kali sinten nek kados niku. Mun mumet dereng. Nek dereng mumet dereng paham. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kan bingung toh? Lah jare ini sing ngendikan Gusti Allah kok Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim. Ah terus Gusti Allah njaluk tulung karo sapa? Ini bingung. Nek urung bingung urung paham berarti. Nah, nek wis bingung baru tak luruske. Ngeten. Ternyata surah Fatihah ala keseluruhan itu sebenarnya kalau dalam sastra Arab namanya kalam khobariyah bimakna insya'iyah tolabiyah. Nek digawe sing gampang pen panjenengan ra mumet nganggo istilah sastra niku mumet. Seluruh keseluruhan surah Fatihah itu di depan sudah ada aikulu. Katakanlah oleh kalian wahai para manusia, alhamdulillahirabbil alamin. Ini perintah kita ya. Allah yang mengatakan dalam rangka menyuruh kita untuk mengatakan surah Fatihah. Itu baru maka kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ngoten. Mohon paham? Nah, surah Fatihah itu persis seperti belangko. Seperti apa? Form. Kalau ada orang memohon sebuah permohonan, sing paling enak itu tinggal ngisi form atau gawe form dhewe. Tinggal ngisi. Kenapa? Karena yang masuk server itu pasti sing ono troknya, yang ada formnya, yang ada apa? Stempelnya. Maka kalau orang berdoa sing paling gampang udah Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Daripada ya Allah, pripun ya Allah niki kula pengin banget lunas utang ya Allah, tapi sisi lain ya Allah kula pengin bojo maneh ya Allah. Ini nang server langit malah bingungi. Kenapa? Karena malaikat itu dalam satu bahasa, dalam satu frame tidak semua ulama sepakat, tapi sebagian besar itu malaikat itu tidak tahu bahasa manusia. Kelas orang awam servernya itu malaikat. Kalau para nabi langsung Gusti Allah, tapi nek malaikat. Lah kita kan tahu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Ila akhir kan gitu. Nabi, masyaallah. Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai apa? Khalifah. Sing ora trimo sinten? Malaikat. Malaikat ora trimo. Akhirnya Allah pengen menunjukkan bahwa Nabi Adam punya kelebihan. Apa kelebihannya Nabi Adam? Allah kasih itu nama-nama apapun yang ada di muka bumi ini. Ini namanya meja, ini namanya kursi dan sebagainya. Nek malaikat mboten ngertos. Bahasa-bahasa manusia malaikat tuh enggak tahu. Sehingga kalau ada orang berdoa, ya Allah, berikan kepadaku. Servernya malaikat apa wi? Lah yang jelas malaikat paham yang sudah ada di dalam servernya malaikat, yakni wis harus angel-angel ndonga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil sampean waladhdallin amin mlebu nang server isine apa Gusti Allah paham ngoten. Cetha mun niku mawon yang dapat saya sampaikan, eling-eling sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min ibadikas salihin, min ibadika tawabin, min ibadika syakirin ya Allah, min ahli ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an, min ahli al-Qur'an, min ahli al-Qur'an ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfat 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma